Ciao semuanya. Kali ini temenin gue bakal OTW nge-review sebuah mobil yang kabarnya bakal segera hadir ke Indonesia. Ini di belakang gue ada sebuah MPV premium, tapi dia PHEV. Jadi kalau sampai memang ini yang masuk, dia bakal jadi MPV premium PHEV pertama yang hadir di Indonesia. Kelasnya Alphard atau Denza D9 lah kurang lebih gitu. Gimana reviewnya? Ikutin aja kita first review mobil yang ganteng satu ini. Coba. Kita mulai dari tampang depannya nih. Kalau kalian lihat, dia ini tampang depannya gimana? Ganteng banget kan? Ini tuh bahasa desainnya ada Awakening Lion Front Face. Jadi ibaratnya kayak singa yang baru bangun gitu ya. Singa yang bangun dari tidurnya. Dia punya lampu yang keren banget menurut gua. Ini lihat detailnya, gokil banget nih detailnya. Dia kayak diamond gitu. Detailnya keren. Terus dia bentuknya kayak 7. Jadi kasnya dia angka 7 kayak gini nih lampunya. Terus kalau kalian lihat sekilas ada berapa nih? Kita main tebak-tebakan. Ada berapa jumlah grill ya? Kalau gue udah tahu. Jumlah grillnya ada 10. Jadi dia gini nih garis-garis gini. Ada 10. Dari ujung atas ini nempel cup ya. Sampai ke bagian bawah sini. Wah, jadi emang gede banget grillnya. Masif banget dan menurut gue sih keren desainnya. Di bawahnya ada lips kayak gini, master. Ini variannya yang tinggi gitu ya. Varian master yang kabarnya bakal masuk ke Indonesia. Wah, keren. Dia logo G-nya, GAC-nya dia ada aksen warna biru karena emang yang udah electrify ya. Tuh, sampai sininya juga masih ada detail lampunya lagi. Jadi memang keren banget menurut gua. Desainnya tuh nggak yang pasaran, tapi juga yang nggak norak meskipun pakai chrome yang sebanyak ini. Di sini ada fitur buat kamera 360-nya atau bisa disebut juga biasanya 540 karena bisa ngelihat juga bagian kolongnya gitu ya. Nah, di bagian atas ini dia ada lidar. Kalau di Indonesia mungkin belum masuk yang versi ada lidarnya ya. Udah masuk yang versi ada adasnya lah. Jadi udah bisa semi otonomous setidaknya. Tuh. Dari segala sisi sih buat gue mobil ganteng ya mukanya. Gue suka. Gimana menurut kalian? Masuk kita ke bagian sampingnya, dia punya desain yang boxy kayak gini, biar bisa bagian interiornya lega tentunya, gede. Dan kalau kita lihat, ini dia punya kamera 3 buah bagian samping, kiri kanan berarti ada 6 buah. Yang mana ini ngebantu buat sistem ADAS-nya maupun juga buat kamera 540-nya. Dia punya ini ya, aksen dari sini nih, chrome sampai ke belakang. Di atasnya juga simple. Bikin dia manis, nggak norak, nggak lebay. Terus juga detail yang menarik adalah di sini dia punya handle pintu yang kelihatannya nyatu ya. Padahal kan ini nggak perlu sebenarnya. Dia cuma sampai sini, gitu. Menarik banget. Nah, yang sebelah kiri sini dia adalah buat charging port nih. Karena dia PHEV, dia bisa dicas, gitu. Kurang lebih dia bisa jalan full EV ya di 100 km-an lebih. Jadi lumayan banget nih buat sehari-hari bisa jadi full EV. Kita pakai mobil ini buat PP pulang pergi kantor misalkan di dalam kota, di dalam Jakarta, nggak perlu nyalahin mesinnya, bisa full EV. Oke, sekarang kita turun, kita lihat profil bannya. Dia pakai velg yang kayak gini nih, chrome gitu ya, dual tone, simple velgnya. Terus dia pakai ban dari Yokohama, profilnya dari 225 60 R18. Kalau gua sih nggak masalah ya, meskipun dia bukan yang ring 20. Tapi gue lebih suka yang mengutamakan kenyamanan. Jadi profil bannya masih tebel, velgnya nggak yang gede-gede. Yang penting nyaman, karena mobil ini buat dinikmatin bagian dalamnya. Kalau udah velg-velg gede, ya itu buat visual lah. Sekarang kita geser ke bagian belakangnya. Di sini dia punya desain lampu yang gue suka banget. Dia desainnya nyatu dari ujung ke ujung, nggak norak, dan dia juga futuristik gitu ya. Kayak di sini nih turun, di sini lanjut lagi nih, keren ya. Terus kalau kita lihat dia di atas ini dia ada spoilernya dan di sini ada kamera ya. Ini ada kamera, di sini ada wipernya nih, wipernya ngumpet.
jadi rapih, bagian sininya clean. Terus kalau kita turun, di sini ada kamera lagi, dan kalau kita turun lagi, nah di sini ada buat lampu waktu kabut ya, waktu hujan. Jadi ada rear fog lamp dibuat safety. Harusnya di Indonesia sih udah ada nih kayak gini. Terus di sini ada logonya M8 yang PHEV. Tapi gue mau ngasih tahu satu fakta juga nih. Jadi kabarnya masuk ke Indonesia dia nggak pakai nama M8. Karena sebenarnya M8 ini buat yang varian bensin biasa atau yang HEV, yang hybrid di China. Jadi nantinya yang bakal masuk ke Indonesia namanya adalah E9 PHEV gitu. Gimana menurut kalian? Lebih suka yang M8 atau E9 E9? Tulis di komentar. Bung, di bagian belakang sekalian aja kita ngebahas buat bagasinya. Nah, di sini udah power back door tentu saja karena pintunya besar sekali. Dan di sini kita dapat space yang masih cukup buat kurang lebih mungkin 3 koper yang medium ya, masih masuk nih karena dia bisa lumayan. Kalau dijengkalin 3 jengkal, dan kalau kita buka bagian sini, di sini ada audio atau subwoofer Yamaha. Ini lagi geter nih. Mantap, disembunyiin sini biar rapi, biar nggak ganggu tentunya buat storage kita. Terus kalau kita mau rebahin, kita tinggal tarik nih. Tuh, kita dorong. Tinggal tarik, tinggal dorong. Terus kita tinggal tarik sebelah sini. Nah, dia jadi ngelipat. Ini juga tinggal ditarik, nanti jadi ngelipat. Dia bisa di split nih, jadi masih dikasih opsi buat ngelipat sebelah sini. Misalkan sini masih bisa duduk gitu ya, 60, 40. Praktis sih, mobilnya pintar. Buat balikinnya lagi juga masih gampang. Tinggal ditarik aja. Tarik, set. Oke, sudah tegak lagi. Sekarang kita masuk ke menu utamanya. Kita bakal cobain gimana rasanya duduk di row keduanya. Oke. Ya, bukanya kayak gini, gede ya. Dan dia gampang akses buat masuknya. Jadi dia bikin mobilnya tuh nggak tinggi-tinggi banget. Tuh cukup rendah. Jadi kita gampang nih akses ngelangkahnya. Aja kita masuk ke menu utamanya, duduk di row keduanya. Ini nyaman banget. Joknya itu nggak yang terlalu kecilan ya. Kalau buat gua ini pas. Harusnya sih buat ya kebanyakan masyarakat Indonesia jok ini juga pas karena dia cukup lebar antara bahunya, jadi emang bisa menopang bahu dengan nyaman gitu. Dan apa aja yang ditawarkan oleh interior dari mobil ini, kita mulai dari semua pengaturan di row keduanya. Ada di sebelah sini nih, ada layar ya, 2 buah sama sebenarnya. Kita bahas yang sebelah sini biar kelihatan langsung ya prakteknya kayak gimana sih. Ini pengaturan joknya, dia banyak banget, mulai dari footrest yang sebelah sini nih, dia bisa sampai naik kayak gini, terus bisa maju lagi tuh, lihat masih bisa di extend ya sampai maju banget. Wah, mantep banget. Terus juga dia di bagian ininya dia bisa naik turun juga, jadi bisa ngebuat kita duduknya juga makin rileks lagi tuh. Oke, ini udah paling naik. Kita buat yang paling rebah ya, bikin paling nyaman. Ini kita mundurin joknya. Dia relnya panjang tuh dari ujung ke ujung. Ya udah mentok. Sekarang kita recline-nya kita mentokin juga. Nah, kayak gitu. Bisa sampai nempel ke jok yang paling belakang. Jadi puas banget nih sebenarnya kalau sampai rebahan di sebelah jok sini ya. Tuh, gokil. Relax banget. Kakinya sebelah sini. Tuh, oke kan? Mantap banget. Dan kalau emang udah kayak gini kan ribet nih balikin, tenang aja, dia udah pikirin. Pencet yang tombol sebelah situ, dia balik normal kayak jok yang sebelah sini. Jadi nggak pakai kita pencetin satu-satu lagi gitu. Praktis, cepet juga lagi prosesnya. Yang gue suka juga adalah dia punya seatbelt yang nempel di bagian joknya ya. Jadi kalau kita maju mundur recline segala macam, seatbeltnya tetap ngunci di sebelah sini, nggak ngeganggu. Mewah juga nih aksennya. Sini ada master ya, emboss. Terus di sini perforated, jadi emang udah ada cooler heater seatnya juga. Dan di belakang headrest yang gede ini, yang ada kupingnya ini, dia ada ini nih, Yamaha. Jadi dia udah pakai sound premium dari Yamaha, dan
sampai ke bagian headrest joknya. Jadi kalau ditanya sih harusnya ini kualitas audionya mantap banget ya ngedenger di sebelah sini. Oke, lanjut deh. Kita lihat apa lagi ya yang ada di sebelah sini. Kan tadi udah nih pengaturan jok. Terus dia juga di sebelah sini kita bisa lihat dia ada buat massage. Jadi dia ada banyak banget pengaturan massage-nya sampai ke bagian kaki-kaki juga. Terus di sebelah sini dia ada cooler ya. Fan-nya sampai 3, ini juga heater, fan-nya sampai 3. Terus di sini ada pengaturan audio atau multimedia. Pengaturan AC di sebelah sini. Dan ini pengaturan buat buka tutup pintu. Ada di sebelah sini. Ini buat buka tutup si panoramic roof-nya. Yang ini buat pengaturan si layarnya. Jadi lengkap banget. Kiri kanan nih sama. Memudahkan sekali. Lanjut lagi, kita lihat ke bagian sini. Dia ada cup holder 2 buah. Kalau turun kita bisa lihat di sebelah sini dia ada buat charging port ya. Ada 2 buah yang type A dan type C. Lalu di bawahnya lagi ada lagi storage. Dia ada colokan rumah nih. Nanti mungkin kalau udah masuk Indonesia bakal di convert ya jadi yang colokan kayak di Indo lah. Di sini ada storage, di sini ada storage. Jadi cas taruh HP sebelah sini. Praktis taruh HP sebelah sini. Wah, mantap. Dan bagian joknya juga dia ada mejanya. Mejanya ini juga kokoh banget, kualitasnya bagus ya. Tuh, mantep. Dan dia ada lampu sorot sebelah sini. Nyalahnya soft kayak gini. Kita bisa lihat ya. Dia bisa digeser-geser kayak gini kayak kabin pesawat. Yang mana dia langsung ke sini nih. Sebenarnya jadi kalau kita mau kerja, mau baca buku ya, ada lampu sorot yang kayak gini. Jadi enak nih, nggak bikin silau selama perjalanan. Di sini ada kisi AC, di sini ada ambient light nih sepanjang sini. Terus di bagian atasnya ini ada pengaturan buat macam-macam. Ini tombolnya fungsi fisik gitu ya. Ini buat buka tutup pintu kiri kanan. Terus ini ada auto buat pengaturan arah sembur, on off-nya si AC, suhu, dan buat buka ini nih panoramiknya juga. Di sini ada layar gitu. Dashboardnya kurang gini, gue spill dikit, tapi gue masih mau fokus bagian belakangnya dulu. Bentar ya, belum selesai nih kita. Di bagian sini kacanya dia ada tray-nya, jadi ada sunshade buat privacy, ataupun kalau gue sih mikirnya juga bisa buat kalau misalnya emang silau banget nih, bisa pakai ini ya, jadi nggak terlalu silau. Di sini ada ambient light lagi, materialnya soft touch dan mewah tentunya di door trimnya. Dan di sebelah sini dia juga masih dapat untuk audio premiumnya dari Yamaha tuh. Terus juga di sebelah sini dia ada handle-nya buat buka tutup pintu, tapi yang unik ya, udah jarang nih gue ketemu. Jadi dia di sebelah sini ada buat kunci. Jadi kuncinya masih ada di tonjolan kayak gini nih tuh. Nih kalau sekarang nggak bisa dibuka. Tuh kalau gini dia bisa kebuka. Tuh. Ada cup holder juga. Nah, cakep. Gue suka sih kalau yang masih ada bentuk fisiknya tuh, gue suka. Gue nyaman duduk di sebelah sini. Emang ini dia yang dijual, nilai jual dari sebuah GAC S9 M8 ya, sama, itu kedua mobil yang sama, cuma namanya aja beda ya. Bagian belakangnya juga dia masih dapet ini nih, kisi AC dan juga lampu ya, jadi ambient lightnya juga nyambung sampai ke belakang sini gitu. Seatbelt juga lengkap banget dari depan sampai ke paling belakang sekalipun. Setiap penumpangnya dapat seatbelt yang 3 titik tuh, mantap buat safety-nya. Isofix juga sampai ke baris row ketiga nih, sini juga ada Isofix-nya tuh, lengkap banget. Ini kurang lebih POV-nya kalau ngelihat gimana bentuk joknya dari depan gini nih, rapih, bagus. Gue suka desainnya, simple. Nah, sekilas gue mau ngebahas juga bagian pengemudinya ya. Jadi mobil yang satu ini kira-kira masih oke nggak ya kalau kita bawa sendiri? Jadi di sini dia ada layar ya, udah digital semua. Ini cluster instrumennya dia 12,3 inch. Yang ini dia ada multimedianya ataupun si head unitnya 14,6 inch. Gede banget. Tuh, udah pakai kayak OS-nya Android lah ya pokoknya.
Jadi udah familiar nih, jadi gampang pengoperasiannya. Shortcut semua ada di sini. Pengaturan lampu ada di sini juga, tapi tetap ada fisiknya juga gitu. Dan juga dia banyaklah pengaturannya nih. Audionya sih mantap banget langsung. Duar. Dia lagi mode display ya, jadi kita nggak bisa banyak banget otak-atik. Oke, lanjutlah kita ke bagian tengahnya sini. Dia ada auto, jadi ada tombol fisik buat auto maupun yang defogger ya. Ini defogger yang depan nih. Jadi dia kalau misalkan emang pengaturannya ribet, nah di sini ada auto kok, tetap ada fisiknya. Di sini ada storage nih. Terus juga di sini ada wireless chargingnya. Dikasih fan kayak gini ya, biar nggak panas HP-nya. Sini ada storage. Tapi sebenarnya nanti yang masuk ke Indonesia kabarnya yang varian terbaru yang mana setirnya itu jadi bukan 4. Tapi kabarnya nanti yang masuk ke Indonesia itu yang lebih baru nih bentuk model interior depannya, yang mana setirnya jadi 3 spoke di sebelah sini, dan juga dia di sini jadi bagian yang ada transmisinya. Emang kelihatan jadi lebih mewah sih. Tapi yang ini udah cukup mewah menurut gua. Lanjut lagi, dia di sini ada aksen yang menyatu sampai ke dashboardnya. Bagian door trimnya mewah banget dan soft touch tentunya. Sebelah sini aksen yang gue bilang ya, kayak di luar dia nggak norak tapi tetap mewah. Dia nggak yang chrome yang norak, chrome yang sangat chrome gitu. Tapi ini lebih ke satin, lebih ke arah chrome yang gelap. Ke black chrome juga enggak, tapi ke yang chrome biasa juga enggak, tengah-tengah. Gue suka mewah. Tombol buat pembukaan yang port chargingnya, ini yang buat buka isi bensin gitu. Sebelah sini ada kamera lagi buat ke dalam. Sebelah sini pengaturan buat sunroofnya ya, ada sunroof di sebelah sini nih, jadi terang gitu kabinnya. Buat buka tutup pintu belakang, pintu tengah. Di sini ada armrest yang bisa jadi tempat penyimpanan juga, gede. Sebelah sininya dia aksen aja nih, kayak diamondnya. Terus ada tulisan master sebelah situnya. Aksen empuk-empuknya, bahan soft touchnya di sini ada yang nyambung ya sampai ke belakang tadi nih buat si ambient light nih. Tuh, ambient light. Oke, sekarang posisi duduknya. Pengaturan joknya dia kan udah ada memory seatnya juga nih, sebelah sini 1 2 3 memory seat. Jadi pengaturan joknya dia udah full elektrik dan dia juga setirnya teleskopik dan juga tilt, jadi bisa maju mundur, naik turun. Ini bisa ngemudahin banget buat cari posisi yang paling nyaman buat postur tubuh masing-masing gitu. Dan memang kalau buat gua mobilnya bisa joknya tinggi ya, jadi enak buat ngeliat ke depan sini. Dan juga setirnya bisa turun, gak yang kayak bus atau truk gitu ya sampai kayak gini. Jadi harus ya buat nyetir sekalipun kita ownernya masih enak nih. Tapi memang ini kaca yang landai ngasih dia visual yang gede banget buat si bagian dashboardnya ya. Terus kalau kita lihat sebelah sini ada speaker dari Yamaha kiri dan kanan nih. Nah, gitu. Gimana menurut kalian? Oke nggak desainnya? Menurut gua sih oke ya. Boleh lah gitu. Masih mewah banget kategorinya. Gak yang kosong banget, gak yang terlalu simple. Tapi gue suka minimalis, estetik. Tone warnanya juga gue suka. Ini warna coklat sama hitam, two tone gini, keren. Sekarang masuk ke sektor mesin. Dia pakai mesin 2000 cc turbo. Dan kalau dia PHEV memang ini adalah yang pertama kalinya di kelasnya ya. Kalau baterainya dia ada di sini nih, di bagian jok yang pengemudi dan juga penumpang depan. Nah, gabungannya tenaga motor listrik dan juga si mesin ini 274 kW dan 630 Nm. 0 ke 100 hanya butuh 8,8 detik dan dia klaimnya dia bisa ini nih angkanya 6,38 liter per 100 km, yang artinya kurang lebih 15 km per liter. Buat mobil yang kayak gini sih bisa dibilang ya cukup irit lah. Dimana juga dia masih bisa full elektrik ya, itu bisa sampai 106 km. Jadi kalaupun dipakai full elektrik 100 km juga wah banget gitu. Jadi enak banget, praktis banget.
Yang mana kalau menurut gua di Indonesia lebih cocok yang kayak gini konfigurasinya. Nah ini nih gua kasih lihat baterainya sebelah sini nih. Jadi dia ada kisi-kisi AC-nya yang sebelah sini ya, buat pendinginan, kisi-kisi ventilasi maksud gua. Di row sini sama sebelah situ. Gitu. Oke, jadi itu dia first impression gua terhadap mobil ini, mobil yang punya dua nama. Jadi akankah masuk dengan nama M8 PHEV atau E9 PHEV? Kemungkinan besar E9 PHEV. Mobil ini bisa dibilang jadi penantang pertama di kelas premium MPV di Indonesia, di mana dia bakal satu-satunya yang menggunakan konfigurasi PHEV, yang artinya ini sangat menarik banget. Jujur, gue pribadi lebih suka yang bisa ada dua pilihan. Semakin banyak pilihan, gue lebih suka sebenarnya. Jadi kalau kita mau pakai yang full EV bisa, tapi kalau kepepet kita butuh yang cepet, kita butuh yang buat jarak jauh, bisa ngisi bensin, bisa juga. Jadi ini adalah solusi yang bisa dibilang cukup cerdik nih dari GAC Tramci. Jadi Tramci akan masuk untuk pertama kali di Indonesia di tipe yang ini, GAC Tramci E9 PHEV. Gitu, menarik banget. Dan kalau harganya, oke, harganya kalau di China ini kurang lebih di 700 sampai 800 juta, tapi kalau di Indonesia mungkin kisaran harganya antara 900 atau sampai 1 M. Yang mana buat konfigurasi PHEV ini bakal sangat menarik banget menurut gua. Kalau menurut kalian gimana? Komentar di bawah. So segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, serta follow Instagram kami di Obsessed2Wheels, TikTok kami di otw.indonesia, dan mampir juga ke website kami di OTW Indonesia. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton. OTW pamit.